Selamat malam semua. Saya ingin membacakan petikan dari buku Pemenangan Akhir di muka surat nomor 27. Saya akan bacakan satu perenggan. Dunia ini tidak lebih bersedia untuk mengakui perkabaran pada zaman ini daripada orang-orang Yahudi untuk menerima amaran juru selamat berkenaan dengan Yerusalem. Tidak kira apapun yang berlaku, hari Tuhan akan datang tanpa disadari oleh orang-orang yang tidak beriman. Apabila kehidupan berjalan secara berterusan tanpa henti-henti, apabila manusia diserat dalam keseronokan, dalam perniagaan, dalam urusan, dalam menjana uang, apabila ketua-ketua agama memperbesar-besarkan kemajuan dan pengetahuan dunia, dan manusia dibuaikan dengan keselamatan yang salah, kemudian seperti pencuri di tengah malam mencuri di kawasan yang tidak dijaga, demikianlah manusia yang akan datang secara tiba-tiba ke atas orang-orang yang lalai dan tak beriman. Tiada siapapun dapat melepaskan diri. Itu saja bacaan. Terima kasih. Saya akan bacakan ramalan nasib dunia. Kalau kiranya pada hari ini engkau mengetahui perkara-perkara yang dapat membawa sejahtera kepadamu, tetapi sekarang semuanya dirahasiakan daripadamu. Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akan mengelilingimu dengan sekatan, mengepung dan menggasakmu dari semua arah. Mereka akan membinasakanmu dan semua pendudukmu. Mereka tidak akan meninggalkan seketul pun batu tersusun, karena kamu tidak tahu masanya Allah datang kepadamu. Lukas 19 ayat 42 sampai 44. Daripada puncak Bukit Zaitun, Yesus memandang kota Yerusalem. Pemandangannya yang indah dan penuh kedamaian terbentang luas di hadapannya. Waktu itu adalah musim Paskah dan anak-anak keturunan Yakub dari seluruh negeri berkumpul di sana untuk merayakan hari perayaan nasional yang agung itu. Di tengah-tengah taman-taman dan kebun-kebun anggur, serta di cerun-cerun hijau di mana bertatanya kemah-kemah para musafir. Berdirilah bukit-bukit yang berteres, istana-istana negeri dan benteng-benteng pertahanan yang besar di ibu kota Israel. Ia bagaikan putri Sion dalam kemegahannya berkata, Aku duduk di atas takhta sebagai permaisuri dan tidak akan menghadapi kesukaran. Indah seperti dahulu dan menganggap diri ini terjamin di bawah kenikmatan surga. Seperti pada abad-abad yang sebelumnya, penyanyi kerabat diraja menyanyi indah dalam ketinggiannya, kegembiraan seluruh bumi, Bukit Sion, kota raja yang agung. Mazmur 48 ayat 2. Terima kasih. Air matanya itu bukan untuk dirinya, meskipun dia tahu sekali kemana kakinya sedang melangkah. Di hadapannya terbentang Getsemani, pemandangan bagi penderitaan yang sedang menghampirinya. Pintu gerbang domba juga kelihatan, yang mana selamanya berabad-abad disinilah korban-korban persembahan dibawa, dan yang mana juga akan terbuka untuknya apabila dia seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Yesaya 53 ayat 7. Tidak jauh dari sana adalah Kalvari, tempat penyaliban. Pada jalan inilah yang tidak lama lagi akan dilalui oleh Kristus harus dipenuhi oleh kegelapan besar yang menggerikan,
sementara dia menjadikan jiwanya sebagai satu korban untuk dosa. Namun, bukan pikiran mengenai gambaran-gambaran ini yang membuatkan dirinya dipenuhi dengan penderitaan pada waktu yang menggembirakan ini. Tidak ada tanda-tanda penderitaan bagi dirinya sebagai manusia luar biasa yang menyelubungi jiwa yang tidak mementingkan diri itu. Dia menangis karena kebinasaan ribuan penduduk Yerusalem disebabkan oleh kebutaan dan ketidaktaubatan mereka, namun demi mereka lah Yesus datang untuk memberkati dan menyelamatkan. Pembawa cahaya yang setia. Di tengah-tengah kesuraman yang bertempat di atas bumi semasa ketuanan Paus dalam tempo panjang itu, terang kebenaran tidak dapat dipadamkan sepenuhnya. Pada setiap zaman terdapat saksi-saksi Tuhan, orang-orang yang menghargai iman kepada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia, yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup, dan yang menyucikan hari Sabat yang benar. Generasi kini tidak akan pernah tahu betapa banyaknya dunia berhutang kepada orang-orang ini. Mereka ditandakan sebagai orang-orang yang mengamalkan ajaran sesat. Motif-motif mereka disangkal, sifat-sifat perwatakan mereka difitnah, tulisan-tulisan mereka disekat, disalahnyatakan atau dirosakkan. Namun mereka berdiri teguh dari zaman ke zaman mereka, mempertahankan iman mereka dalam kesuciannya sebagai satu warisan suci untuk generasi-generasi yang akan datang. Sejarah umat Tuhan semasa berjaman-jaman kegelapan berikutan dengan ketuanan Roma telah dituliskan di sorga, tetapi ianya sedikit sahaja dalam catatan-catatan manusia. Hanya sedikit sahaja bukti-bukti kewujudan mereka boleh dijumpai, kecuali dalam tuduhan-tuduhan mengenai para pengenanya mereka. Ia adalah polisi Roma untuk memusnahkan setiap bukti mengenai perbedaan pendapat dari doktrin-doktrin atau dekri-dekrinya. Semua ajaran sesat sama ada orang-orang atau tulisan-tulisan dimusnahkannya. Pernyataan ragu atau soalan kepada kekuasaan dalam dogma-dogma kepausan adalah cukup untuk menghilangkan nyawa orang-orang kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau rendah. Roma juga berusaha untuk memusnahkan setiap catatan mengenai kekejamannya terhadap penentang-penentang. Majelis-majelis kepausan memutuskan agar buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandungi catatan seperti itu harus dibuang ke dalam api sebelum alat-alat pencetak dicipta. Jumlah buku adalah sedikit dan ianya berada dalam bentuk yang tidak sesuai untuk disimpan lama. Oleh itu, ianya sukar untuk menghalang para pengikut Roma daripada melakukan tujuan mereka. Tidak ada satupun gereja yang berada dalam lingkungan bidang kuasa Rom yang lama ditanggalkan tanpa diganggu dalam menikmati kebebasan hati nuraninya. Tidak lama setelah kepausan mendapatkan kuasa, ia menghulurkan tangannya untuk menghancurkan semua yang tidak mengakui kuasanya, dan satu demi satu gereja-gereja tunduk kepada kuasa pemerintahannya. Di Great Britain, agama Kristen primitif telah awal sekali berakar umbi. Terima kasih yang dibacakan tadi. Semoga kita mendapat berkat dari pembacaan tadi. Terlebih saya berbesar hati untuk mempelajari buku ini, dan begitu juga kita semua. Tuhan memberkati kita.